Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di sesi Talk with Gus. Nah, insya Allah sore hari ini kita akan bincang-bincang dengan Gus Reza, fit dengan Mbak kita yang cantik luar biasa, Mbak Angelia Mary. Dan ini topik sore hari ini sungguh luar biasa. Kita akan bicara tentang kekuatan ya. Tentang seks. Smart sex ya. We talk about sex. Nah, bagaimana kita memuaskan orang lain, ya kan? Oh, yeah. Nah, memuaskan orang lain dulu. Nah, kunci-kuncinya apa, rahasia-rahasianya apa? Ini ada juga hadir sahabat saya dari Toli-Toli. Saya perkenalkan dulu, itu ada Dr. Azwar. Wah, Pak Azwar. Halo Pak Azwar. Selamat datang Pak Azwar. Ini punya penemuan bahwa kalau kita mau kuat dan tahan lama, nggak cepat keluar, itu pakainya Antimo. Kenapa jadi Antimo? Tapi di luar Antimo akan kita dengarkan Gus Reza fit dengan Mbak Angelia Mary ini, bagaimana motivasi yang luar biasa, bagaimana kekuatan itu tidak akan meruntuhkan semangat untuk memuaskan pihak lain. Kita mulai saja sore hari ini. Silakan Gus Reza yang luar biasa. Baik, terima kasih Mas Leli, terima kasih Mbak Mary, dan juga tamu istimewa kita, Mr. Safkan, Pak Azwar, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selamat datang di acara kita. Ini sudah yang kesekian seri kita di Talk with Gus, dan selalu dinantikan oleh banyak orang dalam acara kita ini. Dan luar biasa juga ini animo mereka setelah acara pun juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul, ya, karena tidak mungkin acara 1 jam itu bisa mencakup semua pembicaraan. Dan hari ini kenapa saya hadirkan seorang yang bernama Mbak Angelia Mary, ya, nanti kita akan bahas. Ya. Kita ada 3 segmen, teman-teman sekalian. Segmen pertama saya akan bertanya kepada Mbak Mary. Kemudian yang kedua, segmen kedua, gantian. Yang jadi host adalah beliau, menanyakan kepada saya. Nah, ini menarik ya, di acara kita bukan 1 host, ada 2 host. Kemudian yang ketiga, nanti diberi kesempatan pada setiap para partisipan untuk bertanya. Jangan lupa untuk mengacungkan tangan dulu. Kemudian setelah itu akan diberi kesempatan bertanya oleh Pak moderator kita yang selalu setia menemani kita, Mas Leli. Oke, saya akan awali dengan sebuah kalimat yang sangat menarik. Ya. It doesn't matter how big, how strong or weak your self. Tidak penting seberapa kuat atau seberapa lemah diri Anda. But the most important, how close you with your God. Saya ulang sekali lagi. I don't care whatever, how big or how strong or weakness yourself. But the most important, you have to close to your God. Jadi semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita kuat. Manusia terkuat adalah Hulk, manusia terkuat adalah yang lain-lain, bukan. Yang disebut manusia terkuat itulah ketika seorang itu mendekat kepada Tuhan. Jadi kalau Anda mendapatkan kekuatan, dekatlah dengan Tuhan, sesuai dengan persepsi dan pemikiran kita masing-masing dan keyakinan kita masing-masing. Oleh karena itu, kita akan menguji seberapa kuatkah kita di dalam membahas materi ini. Ya, materinya cukup sensitif ya. We talk about sex. Tetapi mohon maaf teman-teman, bukan berarti saya mau bicara soal seks seperti yang dipahami oleh kebanyakan kita di sore hari ini. Bukan. Seksnya ini adalah singkatan Service Excellence. Dan ini yang menjadi ciri khas seorang Mbak Angelia Mary, bagaimana beliau selalu menampilkan dan berbicara tentang seks kepada siapapun. Biasanya juga pria-pria sangat tertarik untuk mendengarkan. Setelah mendengarkan penjelasan seks itu, bapak-bapak, adalah service excellent. Jadi, pelayanan yang unggul. Ya, bukannya kita bikin silap teman-teman, bukan, tetapi supaya memberi yaitu ini nama satu hal yang unik ya. Angelia berarti ada hubungan dengan angel yang ya. Kemudian Mary itu bisa diartikan menikah Happy. atau mungkin ada istilah lainnya. Ini happy ya, Mary happy ya, Mary Christmas. Okay. Happy ya. Malaikat bidadari yang selalu memberikan kebahagiaan. That's right, Gus. Ya. Boleh cerita apakah sebenarnya ada hubungan nggak sih sebenarnya
penyebutan penamaan nama Angelia Mary dari orang tua dengan profesi yang dipilih sekarang sebagai seorang yang menekuni bidang spesialis masalah service excellence. Silakan. Oke, thank you. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Ya, kalau bicara tentang nama, tentu kalau saya sangat yakin dan bisa memastikan bahwa itu sangat ada hubungannya gitu ternyata. Kenapa? Awalnya sih saya awalnya ya dulu nih waktu ya tadi dari statementnya Gus di awal, kalau kita mau semakin kuat kita harus getting closer to the God, kan gitu ya, kepada yang di atas. Nah itu juga jadi perjalanan hidup aku gitu loh, ketika misalnya dari years by years gitu kan, dari waktu ke waktu gitu, ada transformasi atau proses yang dijalanin, dan ternyata memang nama itu bukan cuma gift gift dari orang tua ya, tetapi itu doa gitu. Betul. Apa sih sebenarnya yang diharap dari penamaan itu? Nah, doa? Itu pernah aku tanya gitu ya, pernah aku tanya ke mama gitu kan, dulu kenapa bisa kasih nama seperti itu gitu. Ternyata memang inspirasinya adalah waktu itu katanya sih lagi hamil itu menonton film tentang bidadari gitu, tentang bidadari. Nah, di dalam film itu bidadari itu yang memang ya namanya Angel, pasti dia selalu berbuat baik, terus kemudian selalu memberikan kebahagiaan buat orang-orang gitu kan. Nah, dari situlah kemudian muncul ada satu doa di mama aku itu, bahwa aku pengen anakku itu juga terlahir dia bisa membahagiakan banyak orang, membahagiakan orang, terutama yang pasti membahagiakan kedua orang tuanya, udah pasti begitu gitu loh. Nah, yang menarik Gus, dari nama itu gitu ya, itu berdampak banget kan ke kehidupan gitu loh. Semakin kesini aku semakin menyadari bahwa oh ya, that's why that is my name gitu kan. That's why my mom give me my name like that gitu. Kenapa? Karena awalnya mungkin aku menolak gitu. Kenapa sih kok orang lain terus yang bahagia? Aku kok ngerasa aku susah ya, kan gitu Gus gitu. Ternyata setelah aku sadari, oh ya that's why I live gitu kan ya. Maksudnya itulah kenapa aku hidup gitu. Jadi itulah pentingnya aku hidup. Nah, di sini aku menemukan satu konsep kenapa kemudian memang jiwa aku tuh ada di dunia services. Nah, services itu kan sangat identik dengan yang namanya konsep memberi. Gitu ya Gus ya. Jadi giving tadi gitu loh. Makanya how to be a giver. Nah, jadi itu jadi satu tagline aku bahwa be a giver is my priority gitu. Karena aku yakin, because I believe my life becoming meaningful by giving more to others gitu. Jadi ketika aku itu bisa memberikan lebih banyak, artinya bisa berbuat lebih banyak kepada orang-orang di sekitar aku, gitu kan, dimanapun, baik itu di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, misalnya seperti itu, gitu, atau waktu saat ngajar, misalnya. Nah, itu semakin kitanya tulus untuk bisa memberikan, itu semakin hidup aku itu jadi lebih punya makna, jadi punya arti, gitu Gus. Oke, jadi penamaan Angelia Mary membawa dampak secara positif, secara kepribadian, sehingga membentuk diri seorang Mary itu selalu menjadi giver, ya. Yes. Karena spirit itu selalu terbawa kemanapun pergi, nggak bisa seorang Mary itu kalau tidak memberikan sesuatu buat orang lain. Jadi, betul, what can I do for you, ya? Bukan what from you yang diterapkan, tapi bagaimana apa sih yang bisa saya bantu buat kamu, bukan apa yang gue bisa dapat dari lo. Ya, ini bukan cuma memberi lip itu service, kan, ya. Memberi itu kan nggak kita selalu konotasinya adalah dalam bentuk materi finansial. Ya Gus ya, secara finansial atau dalam bentuk materi, tetapi kan bagaimana sih kehadiran kita itu bisa membuat orang, at least orang itu tersenyum loh
Kan gitu ya. Oh, oke. Benar nggak sih? Kan Iya. dengan yang tadinya mereka mungkin seharian ini belum senyum, tapi terus kedatangan kita gitu loh, terus ngobrol-ngobrol sebentar, terus dia bisa senyum, itu kan sudah juga memberi ya, Gus ya. Iya, betul. Gitu. Oke, kita melanjutkan pada bagian pertanyaan yang kedua. Karena selama ini banyak berkecimpung dalam bidang service excellence yang disingkat dengan SEX, service excellence. Yes. Seperti apa sih service excellence menurut persepsi dan cara pandang seorang Mary? Ya, jadi kalau menurut aku itu melayani itu bukan suatu pekerjaan, tetapi itu bagaimana kita punya sincerity atau ketulusan di dalam di dalam kita memberi. Karena banyak di luar sana orang-orang yang berkecimpung ya, bilangnya kan ada di dalam suatu departemen pelayanan misalnya atau di customer service department misalnya, tetapi melakukan itu as a department, bukan sebagai dari diri kita, maksudnya di dalam dirinya gitu, dari ketulusan di dalam dirinya. Nah, ini yang akhirnya jadi membedakan. Jadi karena orang yang betul-betul punya jiwa pelayanan itu akan punya karakter yang sangat berbeda dengan yang dia melakukan itu hanya sebatas pekerjaan. Gitu. For me, services is not a job. Or for me, services is not department, tetapi ini menunjukkan behavior, perilaku kita. Jadi di situ juga ada leadership-nya kita di dalam bagaimana sih kita menjadi toladan, menjadi contoh buat yang lain gitu loh. Seperti itu sih, Gus. Ada semacam level-level pelayanan? Ada. Kalau misalnya di dalam penyampaian pelatihan dan workshop, level-level of service. Ya, oke. Kalau bicara sekarang ya, services sekarang ini kan ini kayak yang judul topik kita kan seks ya, service excellent gitu loh. Nah, itu sebenarnya kan kalau di zaman sekarang, di zaman ini, itu landasannya di situ. Kalau dulu kita ngomongin customer satisfaction, ya customer satisfaction. Tetapi itu sudah so yesterday lah. Nah sekarang ini kan sudah basicnya di service di excellent dulu, gitu kan. Nah excellent itu dalam arti kita sudah punya standar yang jelas dan itu kita sudah sangat konsisten untuk melakukan. Nah sekarang ini kan kalau kita mau belajar lebih jauh, artinya di dunia services sendiri itu sudah ada evolusi ya Gus, dari yang kalau aku buat piramida yang waktu itu kita pernah diskusi ya Gus, gitu. Jadi di piramida itu kan ada tingkatan level dari services, dari leveling dari services. Yang pertama adalah logical service. Nah logical services itu ilmunya apa? Ilmunya simpati ya. Simpati itu kan kepedulian, rasa peduli, perhatian kita gitu loh. Nah itu di level logical. Misal contoh senyum aja lah, senyum itu kan paling gampang ketika kita melihat seseorang itu dalam kita berinteraksi atau di dalam melayani itu ramah, kan gitu ya, mencerminkan keramahan. Nah senyum kalau di logical services di level yang paling basic gitu, itu berarti senyumnya itu ya karena pekerjaan. Seperti tadi, jadi karena ada peraturan, ada SOP, standar layanan kamu adalah kalau berhadapan dengan customer atau berinteraksi dengan customer yaitu senyum gitu kan. Nah itu based on SOP. Nah kalau itu dilanggar berarti kinerja layanan kamu buruk gitu kan gitu. Nah tapi itu kan nggak cukup. Sekarang dengan seiring perkembangan zaman, dengan adanya ekspektasi orang yang makin lama makin tinggi, harus naiklah levelnya, gitu kan. Nah, level yang kedua itu apa? Level yang kedua itu adalah emotional services. Nah, emotional services ini senyum yang tadi dengan SOP sudah dari hati nih ceritanya, gitu, coming from the heart kan gitu ya. Dan itu sudah berbeda. Aura senyumnya tuh pasti udah beda dari yang tadinya senyum karena terpaksa, sekarang senyumnya udah sedikit sumringah gitu kan, udah legowo senyumnya kan gitu loh. Nah karena apa? Karena kita sudah masuk di level yang empati. Kalau tadi kan simpati.
Gitu ya. Kalau sekarang sudah di level empati. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau di empati ini sudah bukan kita hanya bisa menempatkan posisi kita sebagai orang yang di hadapan kita atau sebagai customer, tetapi kita juga ada action gitu loh. Ada so what sih gitu. Kalau kita sudah tahu oh orang ini sedang butuh bantuan, lalu apa actionnya kita gitu loh. Bukan cuma sekedar oh iya saya mengerti, sabar ya, nggak seperti itu gitu ya. Nah itu yang di emosional. Nah untuk sekarang gitu sudah zamannya sudah bukan itu juga gitu loh. Kalau ditanya seperti apa sih terlebih di masa pandemik seperti ini gitu. Nah services kita sudah ada yang di level spiritual services Gus. Gitu. Nah, spiritual nanti nyambung sama Gus Reza ya. Ini pakarnya spiritual. Jadi spiritual services itu tadi kalau contohnya senyum, kalau tadi yang di dasarnya di logical adalah SOP, kemudian yang di kedua dengan dari hatinya, yang ketiga sudah dari hati, di level spiritual itu senyum sudah pakai doa tentunya. Oh, gitu. Oh, ada doanya. Ya, ada doanya gitu, Jus. Kenapa? Karena ilmunya juga sudah ada kayak telepati gitu, Gus ya. Jadi kita sudah bisa kita sudah bisa ya karena doa itu kan bicaranya bukan untuk sekarang aja, tapi sudah untuk ke masa yang akan datang gitu. Wah, ini luar biasa nih buat teman-teman yang ada di industri. Mungkin di sini yang saya lihat ya ada beberapa yang ada di industri sumber daya manusia, training. Selamat datang, ada Kak Rio dari Lampung. Hai. Kemudian juga ada industri di bidang asuransi syariah. Ini ada beberapa teman-teman yang juga menjadi agent di sini. Ada juga yang berkiprah di bidang properti, ada juga di bidang otomotif, saya lihat juga, ada juga di bidang kuliner ya, ada bidang kuliner ya. Salah satu partner saya juga yang juga sedang menjalankan program di bidang kuliner. Oke, jadi penerapannya adalah bagaimana teman-teman dari apa yang disampaikan oleh Mbak Mary tadi adalah jangan teman-teman membatasi servis hanya pada logical saja. Mentang-mentang di SOP suruh senyum, kita senyum gitu. Itu adalah senyum yang sebenarnya bisa dilakukan oleh robot ya. Iya, mesin. Sekarang robot aja sudah bisa senyum kan? Sudah bisa senyum, itu kan artificial intelligence ya. Iya, jadi kita jangan sama dengan kalah sama robot. Pada saat pelayan itu jangan sama seperti robot ya. Harus naik ke level yang kedua namanya emosional, sudah datang dari perasaan emosi kita dari dalam hati gitu ya. Tapi itu belum cukup. Tadi ditantang lagi sama Mbak Mary adalah kita harus pada spiritual. Pada tingkatan spiritual kita punya servis yaitu yang disebut dengan doa. Ini luar biasa, bukan sekedar simpati, empati, tapi telepati. Pertanyaan saya, apakah teman-teman dalam mendekatkan diri kepada nasabah atau konsumen atau customer, pernah nggak, mungkin ada satu atau dua yang siap untuk berbagi, ada nggak di antara teman-teman yang punya pengalaman mendoakan calon customer untuk bisa mengambil keputusan dengan tepat? Kebanyakan kita kan doa, alhamdulillah bisa closing gitu ya Mbak Mary. Alhamdulillah closing proyek berhasil. Doanya setelah mendapatkan ya. Doanya baru mendoakan kepada yang mendapatkan. Tapi pertanyaan tadi yang dibilang oleh Mbak Mary, kita di challenge. Pernah nggak kita mendoakan sebelum dia transaksi dengan kita? Ada nggak yang punya pengalaman? Boleh tunjuk tangan, kita buka Mas Leli yang sudah siap untuk memberikan sharing. Satu orang mungkin ada. Silakan, boleh raise your hand. Saya minta Mas Rio. Ya, Kak Rio mungkin boleh dibuka, di unmute Mas Leli, Rio Motivasol. Oke, silakan. Dari Lampung nih, Mas Rio silakan. Kak Rio silakan. Hai Pak Rio, apa kabar? Alhamdulillah. Ya Allah. Iya. Ketemu di sini. Nggak bisa terbang, aku terjebak nih di Surabaya. Belajar ini dari dasar lagi. Iya, semoga silakan. Ya, mungkin dikenal nih Kak Rio beliau di Lampung nih, Kak Rio. Silakan Kak Rio. Ya mungkin mindset yang selama ini kan memang baru level dasar ya, logik. Seharusnya memang ketika kita belum berangkat kerja sekali, itu sebenarnya transfer energi, transfer gelombang, siapapun dia, orang yang datang atau tidak datang, atau yang kita tidak kenal, kita doakan mereka. Bahkan customer itu bisa saja kita SMS-in, gitu kan.
gitu kan, bisa kita SMS-in. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang luar biasa gitu kan. Jadi kita satu hal poinnya adalah di sini bukan kita sekedar mencari koin, tapi di sini kita juga mencari poin pahala. Iya, Jadi betul. Mendapatkan gitu ya, tidak mendapatkan materi yang memang target-target yang kita pasang, tapi di sini dari awal dari rumah masing-masing karyawan, staf atau siapa saja itu sudah mendoakan orang-orang yang bisa jadi itu suatu saat nanti 5 tahun, 10 tahun lagi atau anaknya atau siapa ini bisa jadi karena doa-doa itulah dia bisa jadi customer yang luar biasa. Nyambung nih. Nyambung Kak Rio nih, Gus. Gus, nyambung Kak Rio, Gus. Nyambung Kak Rio. Jadi ini kaitannya tadi kalau ngomong kayak begitu ya, berarti kan bisnis zaman sekarang ini tuh udah bukan mindsetnya tuh udah bukan perkara untung rugi, Gus, tapi kan sudah urusan surga sama neraka. Gitu. Betul. Baik. Luar biasa ya. Jadi teman-teman, mulai sekarang kita mulai membiasakan di dalam melakukan prospecting kepada calon nasabah, calon customer. Jangan lupa mendoakan mereka. Janganlah berpikir kita rupiah, komisi, ya. Fulus, tapi tulus. Nah, itu betul. Ya. Kemudian bagi teman-teman yang punya Facebook atau Instagram, nggak ada salahnya mungkin di seminggu sekali atau 3 hari sekali, masukkan di posting di wall Anda kepada teman-teman sahabatku yang ada di Facebook yang sedang berhutang mudah-mudahan segera dilunasi, yang sedang sakit saya selalu begitu. Betul. Jadi mereka nanti mengaminkan, yang lain mengaminkan, kita mendoakan mereka gitu. Ini luar biasa ya. Teman-teman kalau itu terjadi insya Allah. Dan jangan lupa teman-teman saling mendoakan kesuksesan teman-teman ya. Misalnya saya mendoakan Pak Sahan bisa menjadi sukses di bisnis yang sedang dijalankan. Saya doakan beliau ya. Walaupun saya tidak terlibat di dalam bisnis yang beliau jalankan, tapi saya doakan supaya beliau menjadi yang terbaik di bidangnya. Saya doakan Mbak Mary supaya sukses, Mas Leli sukses, ya. Kemudian Mas Andang sukses, Kak Rio sukses, Pak Dani sukses, Pak Azwan sukses, Bu Nenden ya, Teh Nenden sukses. Jangan berpikir doa itu kan, maaf ya, doa kadang-kadang kita individualis ya. Ya Allah, mudah-mudahan saya, ya Allah, mudah-mudahan saya jadi orang kaya, ya Allah, saya bisa beli mobil mewah. Coba dirubah dirubah, betul. Ya Allah, akan lebih mudahkanlah manjur. Aku untuk bisa membantu 10 orang menjadi sukses. Gitu. Jadi kalau kita membantu 10 orang sukses, maka kita akan disukseskan dulu oleh Tuhan. Nggak mungkin kita tidak akan disukseskan. Oke ya? Setuju, sepakat. Sedikit bergeser nih, Mbak Mary, di luar dari bidang pekerjaan. Ya. Mohon maaf nih agak sedikit privacy nih ya. Aduh, apa ya? Aku jadi saya dengar-dengar ini sekarang sudah menjalani kehidupan bukan lagi dengan pasangan, sudah harus menjalankan kehidupan ini dengan single parent katanya. Oh, oke. Ya kan? Bagaimana sih kiat-kiatnya? Ya karena animo orang terhadap yang namanya single parent itu nggak semuanya positif. Harus membesarkan anak-anak, bagaimana anak-anaknya harus lebih baik kualitasnya dibandingkan kita sebagai seorang ayah dan ibu gitu ya. Nah, mungkin bisa cerita bagaimana recovery terhadap kondisi pada saat terjadi perpisahan itu, kemudian bagaimana terus setelah itu survive menjalankan kehidupan sampai hari ini. Luar biasa. Saya salut sama beliau. Aduh, iya. Jadi flashback ya. Jadi sebenarnya sih alhamdulillah sih Gus ya. Artinya kan aku sih percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu kan sudah diatur gitu kan. Sudah ada skenarionya. Cuma kan kadang kita nggak sadarin itu gitu. Kadang kan kita merasa bahwa diri kita ini sebagai korban gitu loh. Tetapi saya banyak belajar sih. Artinya aku banyak belajar dari peristiwa-peristiwa yang terjadi gitu dan ternyata memang kalau dalam satu kehidupan kita bicara kehidupan rumah tangga gitu ya, kehidupan rumah tangga itu kan ada 2 peran di situ, ada 2 orang yang punya kontribusi gitu loh. Jadi misalkan yang berkhianat misalnya gitu, itu sebenarnya bukan kesalahan murni dari orang itu, dari dia saja gitu kan, tetapi ada kontribusinya kita juga gitu loh. Jadi ketika ada suatu putus dalam hubungan gitu kan, ada suatu perceraian misalnya, itu sebenarnya adalah kontribusi kesalahan dari 2 orang. Hanya saja tinggal persentasenya besaran yang mana gitu aja gitu loh, ya kan. Nah dari situ kan sebenarnya kita bisa lebih menerima karena apa? Karena kita tidak menempatkan diri kita di dalam persoalan itu sebagai korban
gitu loh. Nah, saya sangat seringkali miris juga mendengar kayak teman-teman di luar sana gitu yang punya masalah dan selalu bilang kalau saya ini korban loh gitu, tapi bukan korban dalam hal ini gitu. Tetapi bersihkan diri, intinya adalah di sini ketika kita sudah bisa tahu, kita sudah bisa memahami bahwa tadi ada peran siapapun dia di dalam suatu peristiwa. Nah, berarti kita sudah harus bisa menerima konsekuensi. Kalau aku ya terus terang lebih banyak berserah gitu loh. Karena intinya adalah semua gitu. Karena mau kita seperti apa, tapi kalau sudah berkehendak, Tuhan sudah berkehendak gitu loh. Ya kita mau gimana kan nggak bisa juga kan, karena ini adalah ujian, dan ujian itu kan bukan cuma ujian yang nggak bagus ya, tapi kan ujian yang maksudnya ujian kesenangan pun itu juga ujian kan gitu Gus. Nah ya sudah dijalanin, emang ini sudah menjadi kehidupan, dan setiap ada peristiwa itu pasti ada sesuatu yang membuat kita semakin kuat dan kuat gitu Gus. Iya, waduh luar biasa. Dan ini sebenarnya Mer ya, bisa dihubungkan dengan dunia bisnis ya. Iya, artinya, pasti. Ketika kita gagal dalam melakukan membangun sebuah bisnis, gagal dalam membangun sebuah jaringan organisasi bisnis, meng-closing seseorang, itu sebenarnya kita sudah menyediakan diri kita sebagai orang yang gagal ya. Betul. Kita siap sudah menyediakan diri sebagai orang yang gagal. Padahal di situ kan kita melihat kontribusi gagalnya dari mana? Dari sisi orang yang kita mau ajak bicara atau dari kita sendiri. Jangan-jangan kita belum meningkatkan skill kita, jangan-jangan kita belum meningkatkan kemampuan manajemen kita, belum meningkatkan kemampuan leadership kita, kemampuan public speaking kita. Katakanlah kita sudah bisa semua, jangan-jangan juga kontribusi dari nasabahnya atau konsumennya. Oh, dia belum siap mindset-nya, oh dia belum open minded kan gitu ya. Atau pernah trauma menghadapi satu kejadian. Jadi akhirnya itu akumulasi ya, nggak bisa. Betul. Dan itu sebenarnya banget ya, kayaknya aku nggak bisa ya. Iya. Nggak bisa, teman-teman pada bisa, kok saya nggak bisa. Oh, bisa semuanya itu dari kita, ada itu Gus, itu berarti gini Gus, itu sebenarnya kalau ditarik ke benang merahnya dari yang awal tadi kita sampaikan gitu ya, artinya ya itu tadi konsep memberi itu memang harus benar-benar Gus gitu loh. Artinya memberi itu sebagai giver ya, kita bukan sebagai taker. Nah kayak misalnya tadi ya kayak bisnis gitu loh, kenapa ya kok orang itu nggak jadi beli sama aku misalnya gitu loh, kenapa sih bisnisku tuh gagal? Pertanyaan kenapa itu kan pertanyaan yang sifatnya reaktif kan gitu ya. Reaktif itu kan cari kambing hitam kan gitu ya. Nah, padahal kan sekarang kambing nggak harus hitam ya, sudah ada abu-abu dan lain-lain. Ya, artinya adalah ya tadi, kalau kita masih berpikir seperti itu, berarti di pemikiran kita, di mindset kita itu adalah kita masih ada unsur-unsur takernya gitu loh, sebagai pengambil gitu kan, bukan sebagai pemberi gitu. Oke, jadi kalau saya meminjam istilah teman-teman dari Kristiani ya, itu ada namanya misionaris ya, Mbak Mary. Jadi kalau kita misionaris kan on mission, kita harus namanya memberi itu jangan berpikir mau dibalas alhamdulillah, nggak dibalas ya sudah, toh kebaikan kita tetap jadi pahala kan. Betul. Ini teman-teman jangan lupa nih, nggak ada yang rugi loh. Kalau niat Anda dalam bekerja dan melayani orang itu dengan niatnya adalah ibadah, sekalipun tidak berhasil dan tidak closing dalam tanda petik, itu pahala sudah dapat loh. Yang kasihan udah dia niatnya salah, nggak closing. Udahlah pahala. Poin tidak dapat, koin tidak dapat. Istilahnya Kak Rio tadi ya. Poin sama poin. Poin nggak dapat. Kalau kita niatnya ibadah, poin sudah di tangan. Nah, soal poin tinggal apakah itu masalah waktu aja. Kan belum tentu. Masalah kepantasan juga, Mbak Mary. Kepantasan dan kesiapan apakah kita juga kan. Kita menerima poin dari Tuhan. Jangan kita belum meningkatkan upgrade kapasitas. Betul. Iya, Gus. Satu lagi sebelum beralih. Oke. Aku sudah mempersiapkan pertanyaan banyak nih buat Gus Reza. Iya. Ini agak sedikit, mungkin agak sedikit merenung ya. Mohon maaf. Tidak mudah untuk menjawabnya, tapi saya ingin berharap satu jawaban yang tulus dan jujur
jujur yang keluar dari mulut seorang Angelia Mary. Anjir, aku nangis loh. Mer, usia berapa sekarang, Mer? 50. 50. Sekarang hari Selasa ya. Yep. Maaf nih sekali lagi mohon maaf. Andai kata malaikat Israel, pencabut nyawa, memberi informasi kepada saya bahwa hamba Tuhan yang bernama Mary pada hari Rabu persis jam 5 sore seperti hari ini, cuma beda 1 hari saja, kamu dipanggil menghadap kepada Tuhan. So what will you do? Apa sebenarnya impian terbesar yang akan dicapai sebelum itu dipanggil oleh Tuhan? Apa yang ingin kamu persembahkan sebagai warisan yang berharga buat yang kau tinggalkan? Yang pasti aku akan mempersiapkan diri aku lebih baik gitu ya. Maksudnya di sisa atau menjelang detik-detik ya, mempersiapkan itu dalam arti ya apa yang bisa aku lakukan untuk terakhir kalinya yang itu memang bisa membantu aku, paling enggak bisa mengurangi dosa-dosa aku. Oke. Mary pernah dengar istilah hidup tenang dan wafat tenang? Pernah. Kalau hidup tenang udah kita nggak perlu bahas, sudah banyak yang tahu. Tapi wafat dengan tenang seperti apa yang dipahami oleh seorang Mary? Iya, ya wafat dengan tenang itu artinya segala sesuatu yang kita tinggalkan itu adalah ya artinya itu sudah tidak membuat orang lain itu susah ya dengan kepergian kita gitu loh. Iya. Mary percaya apakah harta bisa dibawa mati? Enggak. Nah, hari ini saya mau kasih informasi. Mary, ini berita gembira. Harta bisa dibawa mati. Harta bisa dibawa mati. Dengan syarat hartanya sudah diwakafkan semasa masih hidup. Iya. Itu sebenarnya yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman yang ada di sini, termasuk juga kepada Mbak Mary sebagai tamu istimewa saya hari ini. Ya. Teman-teman, sebelum kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu harta yang kita akan bawa mati adalah wakaf. Karena wakaf itulah sedekah jariyah. Ketika kita meninggal, dia akan terus menjadi pahala mengalir yang tidak pernah putus sampai kapanpun tidak akan putus. Kalau istilah Kak Rio tadi, poin yang tidak pernah putus. Kalau koin itu selesai. Begitu meninggal, koin selesai. Ya. Tapi poin tetap dapat ketika koin yang sudah dikumpulkan selama di hidup ini, dia sedekahkan untuk wakaf. Yeah. Tidak ada sedekah yang paling utama kecuali wakaf. Itulah sebabnya Mary, mulai Juni awal kemarin, saya memutuskan untuk menghabiskan hidup saya sampai akhir hayat saya untuk fokus pada bidang wakaf. Ini mungkin pilihan yang sangat tidak mudah buat seorang Gus Reza, tapi saya sudah memutuskan, saya ingin husnul khotimah, hidup tenang, wafat dan tenang. Dan salah satu yang bisa membuat saya tenang adalah yang meninggal tetap mendapatkan kebahagiaan, karena ada sisa harta yang kita siapkan, tapi di sebagian harta itu saya sudah minta, saya akadkan, tolong diwakafkan untuk kepentingan saya sebagai almarhum, untuk bisa menjadi sedekah jariyah. Dan bismillah, Mary, sudah saya lakukan, 1 miliar sudah saya akadkan. Masya Allah, luar biasa. Sudah saya akadkan untuk hal itu. Ya. Baik, itu terima kasih. Semoga aku bisa menyusul. Ya. Ada caranya bagaimana kita tetap punya keinginan wakaf yang VIP, tetapi kita bisa melakukan mulai persiapan dari sekarang secara bertahap. Bisa nanti ada cara namanya yang disebut dengan cara bijak atau smart wakaf. Nanti kita akan bicara pada lain kesempatan. Ya. Sekarang giliran Mary untuk silakan. Iya. Jadi gini, yang aku kenal dulu Gus Reza, ya Kak Rio ya. Gus Reza itu kan dulu aku kenalnya kan sebagai seorang super trainer Maha Linguistic Program. Wah, luar biasa nih. Terus juga sebagai Grandmaster kan. Wah, udah inilah. Sudah berapa kali rekor muri ya Gus ya? Gitu. Yeah. Nah, sekarang kan sebenarnya Gus sekarang ini bisa dijelaskan apakah proses metamorfosis sekarang, Gus tadi kan bilang sudah mentotalkan dirinya nih ke wakaf misalnya gitu ya. Yeah. Nah, itu gimana Gus perjalanan metamorfosis Gus Reza gitu ya? Baik. Terima kasih, Mer. Ini pertanyaan yang sangat penting sekali. Saya mau semua orang saya publikasikan seperti ini karena pertanyaan dari sahabat saya, ya, saya akan jawab. Ya, ada 3 alasan. Yang pertama adalah saya sangat percaya bahwa usia manusia
seperti kata Nabi, tidak akan lebih dari usiaku. Paling minim sama denganku. Jadi saya memperkirakan usia Nabi itu 63 tahun. Jadi saya paling top. Usia saya bisa sampai 63 tahun. Paling top. Usia saya sekarang 51 tahun. Jadi saya punya waktu 12 tahun lagi untuk melakukan yang terbaik sebelum saya dipanggil pada Allah. Ini asumsi ya. Kita nggak pernah tahu usia itu kapan. Tapi kalau saya mengambil kepada ucapan beliau, berarti umur 63 saya sudah selesai. Okay? Kalau ada lebih 63, jadi 70, 80, seperti tadi keinginan Pak Sahkan pengen sampai 20. Itu bonus buat beliau. Bonus. Tuhan sudah memberikan kebaikan. Berlipat ganda buat beliau. Ya. Tetapi saya ambil yang realistis yang dikatakan oleh Nabi, usia umatku tidak akan lebih dari diriku atau paling maksimal sama dengan diriku. Jadi saya perkirakan satu. Saya tidak bisa berspekulasi tentang masalah umur. Jadi saya harus ambil keputusan sejak sekarang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada orang bilang, Mel, itu yang namanya life begins 40. Ya. Saya ingin against dengan kalimat itu. Saya akan coba rubah menurut versi saya. Mungkin orang bisa berbeda pendapat. Wisdom begins 50. Kebijaksanaan itu dimulai usia 50. Saya memahami yang namanya bijaksana itu ketika komunikasi dia terhadap hati harus lebih intens dibandingkan komunikasi dia terhadap otak dan terhadap otot. Ya. Komunikasi duniawi harus lebih sedikit dibandingkan komunikasi yang bersifat ukhrawi. Yeah. Komunikasi kita kepada Tuhan harus lebih maksimal dibandingkan komunikasi terhadap manusia. Bukan berarti saya membatasi terhadap komunikasi terhadap sesama manusia. Kalaupun saya misalnya umpama saya melakukan frekuensi komunikasi terhadap sesama manusia itu 10 kali, maka saya harus bikin triple atau 5 multiple. 5 kali ya. 5 kali lipat, 3 kali lipat, atau bahkan 10 kali lipat terhadap Tuhan. Iya. Itu ukurannya saya sendiri akan menentukan. Berapa kali Anda berhubungan dengan manusia, Anda harus lipat gandakan kembali hubungan kepada Tuhan. Yep. Itu yang kedua. Yep. Kemudian yang ketiga, siapa sih impian yang tidak pernah? Kalau saya tanya semua, pasti semua tunjuk tangan. Apakah teman-teman setuju kalau kita katakan bahwa semua mimpi Anda adalah husnul khotimah? Setuju semua ya? Yeah. Nggak ada yang menolak ya? Yeah. Semua pada ingin husnul khotimah. Pertanyaannya adalah, apakah teman-teman tahu yang disebut husnul khotimah itu seperti apa? Saya memahami dari literatur yang saya baca, dari belajar sama guru-guru saya, ya dari guru kehidupan, ya guru spiritual, saya mendapatkan 2 poin. Yang disebut husnul khotimah itu hidup tenang, wafat tenang. Wafat tenang, betul. Hidup tenang, wafat tenang. Ada orang yang hidup tenang, tapi belum tentu wafat tenang. Ada orang yang wafat tenang, tapi hidupnya tidak tenang. Kita pingin dua-duanya, hidup tenang, wafat tenang. Nah, hidup tenang sudah banyak yang membahas manajemennya, ya, bukan saya ahlinya. Banyak yang sudah membahas. Ada Philip Kotler, ada Robert Kiyosaki, kemudian ada Peter Drucker, kemudian Kotler dan sebagainya itu sudah membahas tentang Anthony Robbins itu sudah membahas tentang bagaimana hidup tenang, ya. Uang cukup, ya, rumah tangga bahagia, harmonis, properti maksimal, ya, simpanan juga memadai, ya, kemanapun dia mau traveling dia tinggal tunjuk, dia bisa naik pesawat kemanapun dia mau. Itu adalah hidup tenang. Dia punya cukup tabungan untuk anaknya sekolah sampai S3. Itu sudah tenang. Tapi yang kedua, apakah sudah wafat tenang? Saya memahami wafat tenang itu adalah ketika kita meninggal, banyak orang yang mengiring kepergian kita. Mau nggak sih, Mer? Kalau kita meninggal, tiba-tiba jutaan orang itu mengiring. Mau banget. Kalau misalnya hari ini saya berbaik-baik, bermanis muka dengan seorang Mary, pasti Mary bisa ambil kesimpulan, Gus ada maunya, Gus cari muka sama saya. Karena masih hidup. Ya. Tapi kalau seorang Gus sudah meninggal, terus tiba-tiba ada orang rame-rame datang, dia mau nyari kepentingan apa dengan saya? Saya udah meninggal, saya nggak bisa ngasih apapun. Mereka mau oportunis sehebat apapun, saya tidak bisa memberikan apapun kepada mereka. Jadi itu yang datang ke sana apa? Ketulusan kan? Iya. Ketulusan, merasa makasih ya, selama ini sudah ditolong saya sudah dibantu, selama ini dulu saya orang yang terpuruk, tiba-tiba saya bisa menjadi orang sukses, dulu saya nggak punya apa-apa, saya bisa maju, dulu anak sekolah saya nggak sekolah, tapi sekarang saya bisa sampai S3, makasih ya, berkat dari almarhum saya bisa seperti ini sekarang. Itu yang saya, dan itu kan nggak bisa simsalabim, Mary. Harus di-create dari sekarang, yang apa yang itu, supaya itu terjadi, saya harus membuat karya, gitu. Oke, itu satu. Ya, itu yang saya paham. Kemudian yang kedua, saya harus bisa menjawab pertanyaan yang ada di kubur. Betul nggak? Saya harus bisa jawab itu. Ada 3 pertanyaan. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan siapa agamamu. Itu saya harus bisa jawab. Walaupun Anda hafal hari ini, belum tentu Anda bisa menjawab nanti pada saat. Ini bukan soal hafal, nggak hafal. Yang bisa menjawab ini lancar dan tidak itu adalah perbuatan baik kita selama hidup. Amal. Itu yang membuat kita. Dan yang ketiga, saya ingin pada saat yang saya meninggal itu, yang saya tinggalkan tetap dapat melangsungkan kehidupan. Dan yang kedua, saya sendiri mendapatkan
harta yang tidak pernah, itu pahala yang tidak pernah putus yang disebut. Saya wakafkan ilmu, wakafkan, sedekahkan ilmu, sedekahkan harta, sedekahkan aset, sebelum nanti terjadi apa-apa sudah diwakafkan lebih dulu, sudah diikrarkan wakaf lebih dulu. Itu yang kenapa sampai muncul good itu diambil dari bahasa Spanyol, artinya brother. Saya ingin we are in the same level. Antara Mary, saya, Kak Rio, semua Mas Sahkan, kita semua sama-sama hamba yang diciptakan oleh Tuhan. Kita semua tidak ada yang membedakan antara kita dengan teman-teman semua. Yang membedakan adalah siapa yang paling dekat dengan Tuhan, itu yang lebih utama. Buat saya tidak pernah peduli dia mau duitnya berapa, dia mau kedudukannya seperti apa, dia mau keren kayak apa, rumahnya mau mewah kayak apa, I don't care. Tapi pertanyaan adalah seberapa dia di hadapan Tuhan. Itu yang menurut saya itu lebih mulia dan lebih utama. Itu kenapa Gus. Jadi itu semacam kayak ngingetin saya, reminder gitu loh, Mary. Dengan saya diri saya sebagai Gus, itu saya harus you are in the same level. Udah, nggak usah ada yang merasa lebih, kamu sama seperti mereka yang lain. Jadi saya bisa sekarang bergaul sama siapa aja, nggak ada batasan. Iya. Ya. Oke, wow. Masya Allah, keren banget nih Gus perjalanannya. Pertanyaan berikutnya ya Gus ya. Terus kan Gus Reza nih brandingnya udah luar biasa lah, gitu kan. Lalu kalau dihubungkan tadi dengan proses transformasi itu, gimana Gus gitu? Karena orang kan sudah mengenal Gus Reza yang sebelumnya, terus kemudian sekarang gitu Gus. Oke. Jadi ada konsepnya adalah 3. Ya. Kalau buat teman-teman ya, ini sebuah apa ya, pelajaran hidup ya, pelajaran hidup. Tahap pertama, saya melakukan pada diri saya sendiri apa yang disebut dengan you are nothing. You are nothing. Jadi tahap pertama, from something into nothing. Jadi dari Anda punya sesuatu menjadi Anda tidak punya apa-apa. Itulah sebabnya ketika kita musibah, itu kita diminta membaca doa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua harta kita bukan punya kita, punya Allah. Jadi itu kita we are nothing. Kita nggak punya apa-apa. Begitu lahir kita dikasih something oleh Tuhan. Dikasih tubuh oleh Tuhan, dikasih mata, dikasih telinga, itu kan something dari Tuhan. Itu nggak bisa kita klaim ya. That is not belongs to me. Itu bukan milik saya. Itu ada titipan. Mata ini titipan Allah, telinga titipan, badan ini titipan, semua harta ada titipan. Jadi itu yang pertama, teman-teman. Lakukan yang pertama adalah you are nothing. Kemudian yang kedua, from nothing into someone. Itu yang kedua. Kalau Anda sudah merasa Anda bukan apa-apa, Anda berusaha menemukan jati diri Anda. Siapa? Someone. Kita harus menjadi someone yang different dibanding yang lain. Kita nggak harus menjadi yang the best. Kita tidak harus menjadi yang the first. Cukup be different. Tidak harus be the best. Nggak mudah untuk menjadi orang yang terbaik. Tidak harus juga be the first. Jangan sampai kita merasa gagal karena kita menjadi yang nomor 2, nomor 3. Nggak harus menjadi yang pertama. Tapi yang paling penting pastikan be different. Jadilah Anda orang yang berbeda. Karena Tuhan menciptakan manusia nggak ada yang sama kan? Coba deh, DNA kita sama nggak? Sidik jarinya sama nggak? Nggak ada yang sama. Jadi Tuhan sudah menciptakan kita berbeda, tapi kadang-kadang kita tidak show the difference. Kita nggak punya perbedaan kita. Jadi akhirnya kita sama seperti yang lain. Kalau kita sama seperti yang lain, berarti Anda adalah average. You are in the average quality. Ya, orang rata-rata, bukan outstanding, above the average. Berarti bukan salah Tuhan loh, salah Anda sendiri. Anda menempatkan diri Anda sebagai orang rata-rata. Sudah above the average. Anda sudah di atas rata-rata, outstanding. Itu yang kedua. Jadi from something into nothing. Tahap kedua, from nothing into someone. Yang ketiga, from someone into no one. Balik lagi. Begitu dia sudah sukses, dia humble. Balik lagi. Dia balik lagi menjadi orang yang sangat rendah. Jadi saya menemukan orang yang paling kaya adalah orang yang sudah merasa dirinya paling miskin. Orang yang merasa dia paling kaya, itulah orang yang paling miskin. I'm the richest man in the world. You are the poorest man in the world. Ya. Jadi kalau orang yang mengatakan dirinya paling kaya, itu menunjukkan dirinya paling miskin. Tapi ketika ada orang yang dia sebenarnya kaya, kekayaannya luar biasa, tapi dia tetap menganggap dirinya adalah orang yang paling miskin, dia sudah memahami hidup yang sesungguhnya. Karena di hadapan dia ada yang maha kaya. Jadi kalau sombong kalau dia mengatakan saya yang paling kaya, lu kan dikasihnya sama siapa? Sama Tuhan. Untuk apa kita klaim gitu? Itu cuma titipan. Nah ini yang paling sulit. Saya sedang masuk
di poin yang ketiga. Prosesnya Iya. tidak mudah karena kita udah merasa nyaman menjadi someone, seringkali keasikan ya dengan tepuk tangan, kemudian applause ya, kemudian hebat kamu, you are hero dan segala macam. Tiba-tiba masuk ke satu yang no one. Maka selama 3-4 tahun terakhir ini saya menghilang dari peredaran. Secara sadar saya lakukan. Saat sedang berada di puncak-puncaknya saya menghilang. Saya sempat juga ke Amerika 3 kali, menghilang dari peredaran, nggak muncul di media. Pada nanya, Gus, aku nggak pernah muncul lagi di TV. Menghilang sama sekali. Itulah proses saya masuk ke dalam yang tahap ketiga tadi. Memang tidak mudah. Buat orang yang sudah asik dengan dunia panggung, biasanya tidak mudah untuk turun lagi panggung. Banyak sekali artis-artis, penyanyi, musisi, selebritis yang nggak siap setelah mereka turun panggung, mereka kebanyakan tidak memahami jati diri mereka sendiri, akhirnya apa? Mereka terpuruk. Itu hidup kita yang kedua, reborn. We reborn again menjadi manusia yang sejati. Ya ini saya masih belajar untuk bisa melewati masa yang ketiga ini. Itu yang saya pahami transformasi. Yep. Oke. Iya Gus, wah luar biasa ya. Jadi banyak sekali. Aku juga jadi banyak belajar nih dari Gus Reza nih hari ini. Luar biasa, alhamdulillah dikasih kesempatan. Mungkin buat teman-teman ada yang mau bertanya atau gimana? Oke, saya sebelumnya ada yang tertinggal tadi, Mel. Oh iya. Itu Apa menjadi lagi? tradisi kita di Talk with Gus. Tradisinya nanti gantian. Iya. Apa komentar saya terhadap bintang tamu? Nah, ini. Oh iya, betul. Nah, mudah-mudahan ini menjadi suatu value yang dipakai oleh Mary. Amin. Yang pertama, tak catat sudah nih. pasti ya. Kalau bicara Mary itu bicara soal meaningful. Ya. Hidupmu selalu mencari yang bermakna, memberikan makna di dalam hidup. Betul ya? Itu satu. Betul. Kemudian yang kedua, E-nya adalah energik. Jadi kayaknya jarang. Mau sesedih apapun ya seorang Mary itu harus senyum karena iya. dibawa Betul dengan perasaan. banget. Kok bener banget sih, kok bisa ya? Iya. Energik ya, selalu energik, itu yang membuat makanya nggak salah dikasih nama Angelia Mary supaya selalu energik, banyak senyum ya. Yang ketiga adalah romantik. Wah, benar banget. Ya. Jadi sebagai orang yang biasa melayani, sebagai orang servis harus punya jiwa romantik ini. Maksudnya romantik di sini adalah jangan mengedepankan pada aspek yang terlalu mekanistis ya. Baik, Bapak, terima kasih Bapak. Itu kan kaku ya. Ibu, Bapak, terima kasih ya sudah menghadiri pertemuan saya. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu itu jadi bahasanya itu bahasa yang sangat enak didengar ya, sehingga orang yang bisa bersifat romantik. Itu kesan saya terhadap seorang Mary. Jadi 3 ya, Mary. M-nya meaningful, E-nya adalah energik, R-nya adalah romantik. Y-nya udah jelas, yes. Mary, yes. Coba sekarang. Aku ya, giliran aku ya. Ya, ini aku lagi sambil mikir ini. Sumpah. Spontanitas. Gus Reza. Oke, jadi ada tiga poin ya. Oke. Jadi kalau dari nama tapi nggak semuanya kan. Aku cuma ngambil huruf R, E sama A. Oke. Oke, kalau Z agak susah soalnya. Jadi kalau R itu komennya ya dari aku itu kalau tadi disimak pembahasan dan apa yang sudah disampaikan oleh Gus Reza itu bahwa Gus Reza ini emang orang yang senantiasa itu selalu di mana tempat itu dia selalu ingin reborn. Jadi apapun gitu ya. Reborn. Ya, benar ya? Benar kan aku? Oke. Terus habis itu setelah itu juga bukan cuma itu. Nah, di dalam reborn-nya itu tentu Gus Reza ini adalah sosok yang energizing ya. Energizing itu artinya apa sih, Gus? Yang memberikan bukan cuma energi menyalurkan energi,
tapi memang bisa menggerakkan orang-orang untuk punya energi yang besar gitu loh. Gitu ya yang aku lihat sih gitu kan dari sosoknya Gus Reza. Dan yang terakhir always always positif. Oke. Biasanya karena kemarin rekor itu kan 17.30 kemarin ya sampai setengah jam. Kita akan berikan kesempatan teman-teman untuk bertanya, tapi saya sudah janji tadi sama Mr. Sahkan, beliau akan memberikan sebagai orang yang paling banyak mengenyam inspirasi dan motivasi gimana supaya tetap survive dalam kondisi saat ini. Silakan, Mr. Sahkan. Could you please share your motivation or inspiration? Oh, sudah ganti kostum loh. Yes, di unmute. Yeah. Boleh dengar? Boleh dengar, silakan. Cakap bahasa Melayu boleh, cakap bahasa Inggris boleh. Nanti diterjemah sama Mary. Saya suka cakap bahasa Melayu. Ya, okay, bahasa Melayu aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya saya datang untuk mendengar dan ingin membelajar. Wah, saya ingin belajar. Tapi seperti mana sabda Rasulullah SAW, kita kena tuntut ilmu sampai ke kubur. Kena tuntut. We have to seek knowledge. Jadi saya amat bangga, alhamdulillah sekarang ekonomi negara Indonesia memang bangkit. Dan kalau kita buat kajian, kita baca kajian-kajian yang sudah dibuat, Indonesia is going to be one of the top 5 economy in the world. In the world, di dunia. Jadi saya pun ingin mungkin mau datang, mau hijrah, mau tinggal dekat Indonesia. Ke Jember ya, ke Jember. Boleh. Sebab kayaknya ke Jember nih kayaknya. Saya alhamdulillah saya sudah mencapai banyak sangat, dan alhamdulillah saya pun membantu ramai orang mencapai, dan saya tahu salah seorang yang Allah paling sayang adalah orang yang suka berkongsi ilmu. Salah seorang yang paling senang masuk syurga adalah orang yang berkongsi ilmu. So, petang ini kita berkongsi ilmu tanpa pendapatan. So, insya Allah kita semua ini ahli syurga. Amin. So, saya nak bagi sedikit pandangan saya tentang warga Indonesia, especially the younger generation. This is very, very, very important. Really important. Yes. Orang Indonesia dan orang Malaysia dekat London, Dubai, sebut sama di seluruh. Jadi kata-kata orang dulu ini bahasa Inggris ini tidak baik. Ini semua bukan documentation. Ini conversation. Conversation dia dengar daripada ustaz, dia kata bahasa Inggris tidak baik, dan dia kata ini bahasa ini tak baik, semua. Mata untuk melihat. Allah bagi kita telinga untuk mendengar. Allah bagi kita otak untuk mengguna akal. Akal sekarang kita kan tuntut ilmu. Tuntut ilmu, banyak ilmu dalam bahasa Inggris. Saya sendiri pun alhamdulillah baca 1,600 buku. Tapi berita yang paling baik saya nak berkongsi dengan my brothers and sisters in Indonesia. Orang Indonesia, please remember this, orang Indonesia dan orang Malaysia nak belajar bahasa Inggris, dan orang English nak belajar bahasa Malaysia, Indonesia paling mudah. This is very, very, very unique. Paling mudah sebab huruf dia. Kita jangan cerita pasal huruf Jawi ya. Huruf dia masih lagi dia pakai A, B, C, D. Huruf dia sama. Kita sebut sini A, B, C, D. Ramai youngster yang belajar sekolah, ramai pun tahu ini ABCD. Jadi, dia baca buku-buku Indonesia. Please, jangan salah faham saya.
saya bukan tidak suka buku-buku Indonesia. Kalau tidak, saya pun tak mau masuk ini Zoom call dengan Pak Gus ini sebab saya pun respect dia dan saya pun datang untuk mau belajar. Tetapi bila saya dijemput, tugas saya adalah mengkongsikan ilmu. So you have to learn. So yang bahasa Indonesia, alhamdulillah, we are already clever. You are already clever. Tapi, kita kena belajar bahasa lain. So it's easy. Bila kita belajar bahasa lain, kita pun boleh jadi motivator, kita pun boleh jadi juru jual, kita pun boleh jadi seluruh dunia. Kita kena fikir global. Jangan fikir lokal. Global. So bila baik kita buat property ke, baik kita buat insurance ke, baik kita buat network marketing ke, baik kita buat jual harta, whatever. Kita kena mindset kena global. So mindset bila global, bahasa Inggeris 90% of the world faham. Jadi bila kita pergi negara, macam saya pergi Poland, saya dijemput pergi Poland, yang mereka tak faham bahasa Inggeris. Tapi yang translator datang, Perdana Menteri hantar translator untuk saya. Translator Perdana Menteri. So bahasa Inggeris, bila saya cakap, itu translator boleh faham. Dia faham tak? So, kalau, maaf, saya bukan anti Indonesia. I love Indonesia very much. Lillahi, I love Indonesia very much. Dan mungkin saya membuat rumah tangga ke Indonesia because I'm a bachelor. So I want to tell people, start mulai, especially dalam youngster. Suruh dia baca bahasa Inggeris. Tak faham tak apa. Belajar. Baca. Lama-lama akan faham. Baru boleh dapat pergi ke level antarabangsa. Kenapa mau tahap sampai lokal saja? Saya sekolah sampai umur 15 tahun. Saya drop out. Saya gagal sekolah. Tapi saya baca 1,600 buku. Kenapa saya baca? Ini very good motivation. Telur. Kalau kita pecah telur daripada luar, satu nyawa akan mati dalam telur. Tapi telur kalau pecah daripada dalam, satu nyawa bermula. Maksud, dia kena datang dari dalam. Kita kena ajar budak-budak sekarang to start reading English. Bahasa Indonesia mereka sudah pandai. Baca buku bahasa Indonesia mereka sudah pandai. Tapi start reading, so bila dia sudah fasih dengan bahasa Inggeris, dia boleh pergi ke antarabangsa. So, yang saya mau bagi tahu, Pak Gus tadi cerita pasal wakaf, I love this subject. Sebab saya bila buat video-video, kalau pergi YouTube, dia tengok saya punya video, banyak saya suka bagi charity. Saya sampai ramai keluarga saya pun marah saya, yang mereka tak faham. Saya tidak salahkan dia. Dia tak faham apa erti itu wakaf. Mereka tak faham apa itu the more you give, the more you get. Bila kita meninggal, sampai masa kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia bukan tengok berapa banyak harta kita ada di dunia. Dia akan nampak berapa banyak kita mewakafkan, berapa banyak kita bagi, berapa banyak kita bagi sama ada harta, wakaf bagi bagaimana kita bagi ilmu ke, bagaimana kita bantu dengan orang yang susah. That is the thing yang dalam akhirat dikira. So I see. Jadi saya buat motivasi di seluruh dunia. Dengar baik-baik, please. Saya tanya satu, kalau biasa buat dengan 10,000 orang, 15,000 orang di Amerika. Saya tanya, how many of you want to help the poor people? Berapa ramai daripada Anda ingin membantu orang yang miskin, orang yang susah? Semua angkat tangan. Yes, okay, very good. Saya tanya, apa langkah yang pertama? Langkah pertama, bagaimana nak tolong orang susah? Bagaimana nak bantu orang susah? Ramai jawab, macam-macam jawapan. Tapi jawapan yang paling tepat adalah langkah pertama, nak membantu orang miskin, langkah pertama, Anda jangan jadi miskin. Kalau Anda jadi miskin, macam mana membantu orang? You don't become poor. If you become poor, how to help people? Must be. Kerja. What you're doing, tapi
Katalah. Dan Allah SWT sebut, you kena ambil duit ni $1,400 sebelum bank tutup pukul 4 petang. Setiap manusia pagi-pagi akan beratur dekat bank ambil duit ni. Logik. Tapi, kalau ada jenazah pun kita panggil jenazah, tunggu dulu. Aku pergi ambil duit dulu. Betul. Tapi Allah Ta'ala memang adil. Dia tidak bagi kita $1,440. Dia bagi setiap manusia 1.440. Dia bukan bagi $1,440. Dia bagi setiap manusia 1.440 minit setiap hari. 1.440 minit setiap hari adalah 24 jam. The Honorable Prime Minister, the Honorable President of Indonesia, Jokowi, dia pun dapat 24 jam. Bagus. Berapa jam dia dapat sehari? 24 jam. Saya dekat Singapura dapat berapa jam sehari? 24 jam. Suri rumah, baby. Semua dapat 24 jam. Jadi biasanya kerja berapa jam? Biasanya kerja 3 jam. Dapat 8 jam. Biasanya tidur berapa jam? Lebih kurang 8 jam. Okey. Semayang waktu rehat dengan keluarga. Berapa jam? Biasanya. Kalau kita kira semua. 3 jam. Jadi berapa? 19 jam. Kemana pergi ni 5 jam? This is the question mark. Bila 5 jam ini, banyak main game lah, main Facebook lah, main inilah, main itu. Ini buang masa. Buang masa. Ini main Instagram semua, saya tak faham. Saya tahu kilogram. Instagram tak tahu. So, saya buang masa. Saya tak tahu. Yang banyak buang masa. That is why, you tengok di pejabat, ada semua orang kerja gaji yang sama. Kata gaji $1,000, okay? Semua pakai kereta biasa lah, kereta Nissan ke apa. Tapi ada satu gadis, satu wanita, dia pakai kereta BMW. Gaji sama. Sebab apa yang buat dalam masa lapang, masa kerja boleh jadi kaya? No. Masa tidur boleh jadi kaya? No. Masa ini istirahat dan sebagainya boleh jadi kaya? No. Apa you buat dalam masa lapang akan menentukan masa depan. Dalam masa lapang, anybody in the world can learn anything. Mula-mula tapi the keyword is what hari. Bila jadi muda, kita sudah jadi mahir. Bila sudah jadi mahir, senang. Bukan kita perlu cari orang cari kita. Itulah baru masa berjadi kaya. Lagi banyak kekayaan, lagi besar kita boleh wakaf. Lagi besar kita boleh wakaf. Bagaimana? Lagi kaya. So, lagi kaya, lagi ramai kita boleh membantu orang yang memang miskin. Some people, dia nak buat kerja, tapi dia nak buat bisnes, dia tak boleh buat. Dia punya anggota tangan tak cukup. We need to help these people. Jadi, sebenarnya saya boleh cerita 3-4 jam, tapi saya tak mau buang hidup masa. Actually, I want to tell you one last thing. Very important. Ramai orang fokus on skill set. Kemahiran satu perkara. Kemahiran dia nak belajar pasal produk dia nak belajar pasal kemahiran. Sebenarnya itu skill set. Yang paling penting adalah mindset. Kalau mindset tidak ada skill set, you jadi satu kerja juga, you tak boleh jadi. You tengok orang yang skill set, dia pandai satu perkara, dia gaji macam ni, semua skill set. Kalau orang yang sama skill set tapi mindset dia bagus, boom. Nah, bina mindset, seperti saya tambah sedikit seperti mana yang Mary sebut tadi, important, very, very important. Orang Islam ini memang mudah nak berjaya. I tunjuk rahsia hari ini. Paling mudah orang Islam nak berjaya. Di mana? Salam. You know why? Bersalaman. Sekarang COVID tak boleh lah, tapi
before and after that bersalaman. You know why? Tisu otak kita, tisu dalam otak kita dan tisu kulit kita sama. Tisu mata, tisu lidah, tisu rambut lain. Tisu otak kita dengan tisu kulit kita sama. Bila kita bersalaman, jangan macam ni just like that. Bersalaman, Assalamualaikum. Bermakna you pass all your positive energy pada orang itu. Dan orang itu. Jadi, that is why, you tengok bila baby menangis, baby menangis, ibu angkat baby itu, dia letak dekat bahu, kena dia, baby itu boleh senyap, boleh keep cool. So, very important. Kalau, maaf ya, kalau you mau pergi, you nak pergi berjumpa orang, you nak salam orang, sentiasa kalau you nak bantu orang, saya nak tambah seperti mana Mary sebut tadi, you nak tambah anything, anybody, you nak bantu dia, bila you bersalaman dengan dia, you punya mindset kena fikir positif. Automatically tisu otak dengan tisu kulit sama, dia akan pas pada dia. Automatic, 100%, not 99%. Kalau you punya mindset negatif, you salam dengan dia, ramah-ramah, Assalamualaikum. Dia punya mindset. No. Negatif. Jadi kalau you nak suruh orang urut, katalah orang yang tukang urut. Please, kalau dia minta you US dollar $10, you bagi dia $15. Tapi suruh dia tolong sikit. Sebelum you sentuh badan saya, you kena fikir positif. Kalau dia pikiran negatif, dia fikir dia masalah rumah, semua pass down to you. Pass down. Because everything is the mindset. Nak gerak jari tidak boleh gerak tanpa keizinan otak. Sebenarnya setiap barang dalam dunia dibina 2 kali. Maksud saya 2 kali apa? Gelas ini. Boleh lihat gelas ini. Gelas ini dibina 2 kali. Pen ini dibina 2 kali. Whiteboard ini dibina 2 kali. Cellphone yang Anda pakai dibina 2 kali. Baju ini dibina 2 kali. Bangunan, rumah atau bangunan yang Anda sedang duduk segini dibina 2 kali. Maksud saya apa? Dia bukan tiba-tiba bina ini. Mula-mula dibina dalam minda seorang. Mula-mula dibina dalam minda seorang first time, baru dia jadi satu physical product. Dia faham tak? So insyaAllah kita akan bertemu lagi. Saya mau belajar lagi. Saya mau dengar lagi. Okay. Thank you, Mr. Sakar. Thank you very much. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, so meaningful. Yeah, thank you for your inspiration. Teman-teman, saya kenal beliau sudah cukup lama. Ya, beliau apa yang beliau sampaikan itu persis seperti yang saya lihat dalam kehidupannya. Teman-teman tahu nggak? Dalam satu kesempatan acara, beliau nyumbang 1 miliar. Beliau nyumbang 1 miliar rupiah. Ya, beliau tadi nggak cerita, tapi saya pernah tahu beliau itu menyumbang 1 miliar. Ya, jadi itu bukan baru sekali yang pernah saya lihat, tapi di luar itu mungkin saya rasa dia makanya banyak diperoleh sama keluarganya kan. Kok bagi-bagi uang orang lain. Ya itulah beliau ya. Dia sangat mudah sekali untuk berbagi sama orang lain. Oke, terima kasih. Tadi satu pesan yang penting buat kita semua. Kalau mau bantu orang miskin, satu langkah. Jangan jadi orang miskin. Ya, kalau bantu orang miskin, janganlah kamu jadi orang miskin. Bagaimana kita membantu bikin orang kaya kalau kita sendiri miskin? Kita yang harus dikasihani orang, gitu kan? Luar biasa. Oke, teman-teman. Tidak terasa sudah hampir 5:30. Sudah waktu menjelang maghrib untuk teman-teman yang ada di wilayah Kalimantan dan juga wilayah Timur. Senang sekali pada hari ini. Ya cukup banyak sekali ilmu, inspirasi, pelajaran yang kita peroleh pada sore hari ini. Insya Allah waktu tidak memungkinkan lagi untuk kita lanjutkan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan boleh tinggalkan nomor handphone di kolom chat. Nanti kita akan follow up lewat WhatsApp ya. Nanti kami akan undang selalu Anda di dalam acara talking ke nomor WhatsApp Anda, nomor handphone Anda, supaya nanti kami bisa hubungi teman-teman pada saat nanti ada acara lagi yang sama, atau mau gunakan untuk bertanya, silakan juga. Ya. Mohon maaf teman-teman, waktu lagi untuk tanya jawab, jadi saya cukupkan sampai di sini dulu. Tidak ada lagi pertanyaan. Saya kembalikan kepada Mas Leli, silakan. Baik, terima kasih Gus. Alhamdulillah
Bapak Ibu sekalian, yang luar biasa Gus dengan Mbak Angelia Mary, duet yang luar biasa membahas tentang seks yang insya Allah dua suku kata ini kita bisa terjemahkan sebagai spiritual and extraordinary. Wah, jadi extraordinary people. Mudah-mudahan berkah semuanya, bermanfaat, dan mari kita tutup majelis ini dengan baca alhamdulillah. Bentar. Oh ya, sebelum kita tutup, foto dulu ya. Ya, silakan. Kita tutup. Ya, kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Sahan, terima kasih Mbak Mary, terima kasih Kak Rio. Sampai ketemu Mas lagi Anda, di IGW yang Pak selanjutnya. Azwar, di Toli-Toli, Pak Dani. Ya. Azwar, jangan lupa antimonya ya. Mbak Dwi, Mbak Frida, Mas Juni, Mbak Mujib, Pak Rama. Ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Angelia Mer. Rekamannya kita akan upload di YouTube ya. Nanti kita akan sharing. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.